Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di contoh soal dan pembahasan. Soal nomor 1. Pada tahun 2021, dasar hukum tertinggi kegiatan perbenihan tanaman pangan adalah A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019. C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2018. D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. E. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020. Pembahasan. Pada tahun 2021, dasar hukum tertinggi dalam kegiatan perbenihan tanaman pangan adalah D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Soal nomor 2. Peraturan yang mengatur tentang petunjuk teknis sertifikasi benih tanaman pangan tahun 2021 diatur dalam A. Kepmentan Nomor 991 Tahun 2018. B. Kepmentan 990 Tahun 2019. C. Kepmentan Nomor 620 Tahun 2020. D. Kepmentan Nomor 602 Tahun 2020. E. Kepmentan Nomor 992 Tahun 2018. Peraturan yang mengatur tentang petunjuk teknis sertifikasi benih tanaman pangan tahun 2021 diatur dalam C. Kepmentan Nomor 620 Tahun 2020. Soal ketiga. Benih varietas lokal yang memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus diterbitkan sertifikat oleh A. Dinas Pertanian Kabupaten. B. Dinas Pertanian Provinsi. C. UPTD. D. Direktorat Perbenihan. E. Bupati. Pembahasan. Benih varietas lokal yang memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus diterbitkan sertifikat oleh C. UPTD. Soal nomor 4. Peralatan panen dan pengolahan pada proses sertifikasi benih tanaman diperiksa sebagaimana yang ditetapkan bertujuan untuk A. Menjamin bahwa benih yang dipanen dan diolah tersebut tidak tercampur varietas lain. B. Mengetahui keefektifan penggunaan alat-alat panen. C. Menjamin benih yang diolah tidak rusak. D. Supaya benih hasil panen dalam keadaan baik. E. Supaya mempermudah mengetahui perkembangan sertifikasi. Pembahasan. Soal nomor 4 yaitu peralatan panen dan pengolahan pada proses sertifikasi benih tanaman diperiksa sebagaimana yang ditetapkan bertujuan untuk A. Menjamin bahwa benih yang dipanen dan diolah tersebut tidak tercampur varietas lain. Soal nomor 5. Pada proses sertifikasi benih baku dengan prosedur sertifikasi benih melalui UPTD, apabila produsen benih akan menyimpan calon benih yang belum diuji lebih dari 3 bulan setelah panen, maka produsen benih berkewajiban melaporkan A. Kelas, B. Jenis, C. Volume, D. Bentuk, E. Ukuran. Pembahasan. Pada proses sertifikasi benih baku dengan prosedur sertifikasi benih melalui UPTD, apabila produsen benih akan menyimpan calon benih yang belum diuji lebih dari 3 bulan setelah panen,
Produsen benih berkewajiban melaporkan C. Volume calon benih. Soal nomor 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 mengenai apa? A. Sistem budidaya pertanian berkelanjutan. B. Sistem budidaya tanaman. C. Sistem budidaya pertanian. D. Sistem pertanian berkelanjutan. E. Sistem budidaya tanaman berkelanjutan. Jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 mengenai A. Sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Soal nomor 7. Kementan tentang petunjuk teknis sertifikasi benih tanaman pangan menjadi acuan dalam pelaksanaan sertifikasi untuk A. Benih unggul, B. Benih bina, C. Benih varietas lokal, D. Benih bersertifikat, E. Benih unggul dan benih varietas lokal. Kementan tentang petunjuk teknis sertifikasi benih tanaman pangan menjadi acuan dalam pelaksanaan sertifikasi untuk E. Benih unggul dan benih varietas lokal. Soal nomor 8. Berapa jumlah sampel pemeriksaan untuk luas lahan sertifikasi lebih dari 4-7 hektar? A. 2 sampel pemeriksaan, B. 4 sampel pemeriksaan, C. 8 sampel pemeriksaan, D. 12 sampel pemeriksaan, E. 16 sampel pemeriksaan. Pembahasan. Jumlah sampel pemeriksaan untuk luas lahan sertifikasi lebih dari 4-7 hektar adalah D. 12 sampel pemeriksaan. Soal nomor 9. Keterangan tentang pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi oleh kelompok benih yang disertifikasi disebut A. Sertifikasi sistem manajemen mutu, B. Sertifikasi benih baku, C. Sertifikasi benih, D. Sertifikasi melalui pemurnian, E. Sertifikasi varietas lokal. Pembahasan. Keterangan tentang pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi oleh kelompok benih yang disertifikasi disebut C. Sertifikasi benih. Soal nomor 10. Galur yang mempunyai tepung sari mandul sehingga tidak mampu menyerbuk sendiri adalah A. Galur mandul jantan atau CMS, B. Galur tertua, C. Galur pemulih kesuburan atau restorer, D. Galur pelestari, E. Galur tertua jantan. Pembahasan. Galur yang mempunyai tepung sari mandul sehingga tidak mampu menyerbuk sendiri adalah A. Galur mandul jantan atau CMS. Soal nomor 11. Tanaman yang tumbuh pada areal penangkaran benih yang berasal dari musim pertanaman sebelumnya adalah A. Tipe simpang, B. CVL, C. Volunteer, D. Data selling, E. Benih tanaman lain. Pembahasan. Tanaman yang tumbuh pada areal penangkaran benih yang berasal dari musim pertanaman sebelumnya adalah C. Volunteer. Soal nomor 12. Jarak minimal yang harus dipenuhi antara suatu unit penangkaran benih dengan pertanaman sejenis di sekelilingnya sehingga waktu berbunga tidak bersamaan adalah A. Isolasi waktu, B. Isolasi jarak, C. Isolasi penghalang, D. Isolasi, E. Batas.
Pembahasan jarak minimal yang harus dipenuhi antara suatu unit penangkaran benih dengan pertanaman sejenis di sekelilingnya, sehingga waktu berbunga tidak bersamaan adalah A. Isolasi waktu. Soal nomor 13. Gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan yang ditetapkan adalah A. Mutu, B. Standar mutu, C. Deskripsi, D. Kriteria, E. Standar. Pembahasan gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan yang ditetapkan adalah A. Mutu. Soal nomor 14. Spesifikasi benih mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis, dan atau kesehatan benih adalah A. Mutu, B. Standar mutu, C. Deskripsi, D. Kriteria, E. Standar. Pembahasan spesifikasi teknis benih mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis, dan atau kesehatan benih adalah A. Mutu. Soal nomor 15. Kapan dilakukan pembayaran biaya pengujian laboratorium oleh produsen? A. Setelah lulus verifikasi berkas permohonan. B. Saat mengajukan permohonan pengambilan contoh. C. Setelah panen. D. Sebelum processing. E. Benih di gudang. Pembahasan pembayaran biaya pengujian laboratorium oleh produsen. B. Saat mengajukan permohonan pengambilan contoh. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.